Tidak sedikit tokoh dan pejabat yang berkunjung untuk berziarah dan mengunjungi situs sejarah ini, mulai dari politisi, pejabat, pejabat lokal, pejabat negara, pengusaha, hingga sekelas presiden sekalipun. Kunjungan pejabat itu dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Ada anggapan dari banyak kalangan bahwa tempat ini dapat memberikan tahta atau kedudukan pada setiap orang yang datang jika dilakukan dengan rutin. Mendengar nama Raden Wijaya, otomatis angan kita tertuju pada agungnya kerajaan Majapahit. Bekas-bekas peninggalan kerajaan besar itu bisa disaksikan telanjang mata di desa-desa di berbagai wilayah di Kabupaten Mojokerto. Salah satu di antaranya adalah Siti Inggil. Tempat ini merupakan petilasan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jawa Wardana atau Brawijaya I, yang menjadi tonggak awal lahirnya Majapahit di tahun 1293 Masehi. Semasa kecilnya, Raden Wijaya dipanggil dengan nama Joko Suruh. Petilasan yang sebelumnya lebih terkenal dengan istilah Lemah Geneng itu berada di Dusun Kedung Wulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Petilasan tersebut berbentuk makam dengan panjang sekitar 2 meter lebih. Masyarakat desa sekitar turun-temurun meyakini bahwa di dalam kompleks bangunan makam ini bukanlah jenazah Raden Wijaya, melainkan hanya sebagian abu dari jenazahnya yang dibakar. Mengingat di era Majapahit dulu dikenal agama Budi dengan sebagian Hindu tidak mengubur jenazah, agama Islamlah yang mengajarkan pemakaman lewat dakwah para wali songo. Masyarakat pada masa Majapahit mengenalnya dengan istilah mukso atau menghilang atau diperabukan. Abu inilah yang kemudian disimpan di candi ataupun dihanyutkan ke laut. Di dalam kompleks petilasan ini terdapat beberapa nisan. Selain makam Raden Wijaya yang paling besar dan panjang, di dalamnya juga terdapat makam orang terdekatnya, yaitu Permaisuri Brawijaya pertama, yakni Gayatri, juga 2 istri selir bernama Doropeta dan juga Dorojinggo. Selir pertama disebut Doropeta karena kulitnya putih dan ia berasal dari Tiongkok. Sedangkan selir kedua disebut Dorojinggo sebab berkulit kuning dan ia perempuan terhormat dari Kamboja. Selain itu ada juga makam dari Abdi Kinasi atau Abdi Dalem dari Hayam Wuruk dan Permaisuri. Petilasan Raden Wijaya ini dipercaya sebagai tempat pertama kali Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Di sini juga diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Di antara beberapa bangunan yang ada di kompleks Siti Inggil terdapat bangunan Sanggar Pamujaan. Sesuai namanya, sanggar ini menjadi tempat pemujaan yang konon dipakai Raden Wijaya untuk melakukan semedi atau bertapa. Pada bangunan yang tingginya sekitar 3 x 3 meter dari permukaan tanah itulah untuk pertama kalinya Raden Wijaya mendapatkan wahyu ke Prabon. Di tempat ini ia mendapatkan wangsit atau bisikan gaib untuk mendirikan kerajaan Majapahit.
Pada kompleks Siti Inggil juga terdapat dua makam yang cukup menyita perhatian. Selain posisinya di luar kompleks bangunan utama petilasan Raden Wijaya, dua makam itu berada tepat di sebelah kiri sebelum memasuki bangunan petilasan yang selalu terkunci. Pada batu nisan di dua makam itu tertulis Sapu Angin dan Sapu Jagat. Kuncup nisannya selalu dibungkus dengan kain berwarna kuning. Dupa yang ada di dalam anglo kecil mengepulkan asap dan tampak bunga segar. Jelas jika makam tersebut selalu dikunjungi. Dua nama Sapu Jagat dan Sapu Angin bukan nama asli mereka, melainkan gelar dari Kerajaan Majapahit atas ilmu yang dimilikinya. Dua sosok itu merupakan ajudan Raden Wijaya. Sebelumnya, dua sosok yang tidak diketahui namanya dikenal sebagai prajurit dan pengikut setia menantu Kertanegara Raja Singosari tersebut. Pada masa-masa sulitnya Raden Wijaya, dua sosok inilah yang terus mendampingi hingga berhasil menumpas Raja Jayakatwang. Di luar tembok kompleks makam Raden Wijaya ini terdapat satu buah sumur dan tempat bersemedi bagi peziarah. Aroma wangi dari dupa tidak pernah hilang dari setiap sudut kompleks pemakaman. Meskipun terletak di desa terpencil sekalipun, tidak mengurangi jumlah peziarah. Setiap hari selalu ada peziarah datang, bahkan pada hari-hari tertentu sangat padat. Di Jumat Legi atau Jumat Manis, ratusan pengunjung dari berbagai kota hadir di tempat yang di kanan dan kirinya masih berupa ladang tebu ini. Tidak sedikit tokoh dan pejabat yang berkunjung untuk berziarah dan mengunjungi situs sejarah ini, mulai dari politisi, pejabat lokal, pejabat negara, pengusaha, hingga sekelas presiden sekalipun. Kunjungan pejabat itu dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Mereka berziarah ke Siti Inggil dengan harapan agar bisa mendapatkan tuah atau berkah dari Raden Wijaya yang berhasil menyatukan Nusantara. Masyarakat sekitar petilasan juga menyebut Siti Inggil dengan Tanah Tahta. Tidak tahu pasti mengapa masyarakat menyebutnya demikian. Namun yang jelas, sejumlah presiden pernah mengunjungi tempat ini. Ada anggapan dari banyak kalangan bahwa tempat ini dapat memberikan tahta atau kedudukan pada setiap orang yang datang jika dilakukan dengan rutin. Jika petilasan Siti Inggil dilihat dari sudut ketinggian Candi Brahu, maka akan nampak seperti kodok yang berwarna hijau, dihasilkan dari pohon besar yang ada pada kompleks bangunan Siti Inggil. Satu lagi yang unik dari tempat bersejarah ini, ada satu bintang endemik dari tempat ini, yakni kepik gajah namanya. Penanaman ini bukan tanpa sebab, karena jika diperhatikan dengan seksama, pada saat kedua sayap kumbang ini bertemu, akan terlihat bentuk seperti kepala gajah lengkap dengan belalainya. Banyak yang menduga bahwa kepik gajah merupakan reinkarnasi dari Mahapatih Gajah Mada. Ada satu lagi mitos yang populer di kalangan masyarakat sekitar Trowulan, ialah sopo wonge kang kepingin dadi pemimpin sowano marang Siti Inggil mesti bakal kawujud. Anggapan tersebut tidak luput dari keagungan yang nampak dari Raden Wijaya. Wibawanya sebagai seorang pendiri sekaligus pemimpin tahta Majapahit tetap dikenang melalui petilasan ini.